Hai, namaku Kamili. Aku 18 tahun. Pernahkah kamu memiliki perasaan bahwa gurumu terobsesi denganmu dan tidak meninggalkanmu sendiri? Tidak, bukan guruku yang dulu, untungnya. Dia adalah seorang guru tua yang membuatku gila dan lalu dia berhenti. Yang satu yang menggantikannya adalah yang mengejarku. Tonton videonya sampai akhir dan temukan apa yang kulakukan dengan gurunya yang akhirnya menjadi fans anehku. Aku pergi ke sekolah, tapi aku sering bolos sekolah. Aku hanya memikirkan longboardku. Itu lebih baik berkendara mengelilingi jalan kota dengan angin di wajahku daripada duduk di sekolah. Plus, aku sangat ingin berpartisipasi di kompetisi musim panas. Dan aku menghabiskan seluruh waktu latihanku di skatepark sampai orang tuaku menghadang. Mereka memberiku sebuah ultimatum. Mereka berkata, jika aku lulus tahun ini dengan nilai rendah, aku bisa melupakan kompetisinya. Dan aku harus pergi sekolah. Sekolah sangat membuat depresi, dan aku berusaha bersenang-senang sebisa mungkin. Aku memancing guru dan berkendara di lorong. Guru sebelumnya tidak bisa menahannya lagi setelah prankku. Marah dan berhenti. Dia juga mengancamku bahwa dia akan balas dendam dan aku akan dikeluarkan dari sekolah. Hah, aku tidak mudah takut. Tinggal di rumah kakek jika kamu sangat gugup. Dia digantikan oleh seorang guru baru yang bernama Ed. Dia 22 tahun dan seorang perselancar. Bisakah kamu bayangkan betapa ten dan atletisnya dia? Semua gadis di kelas mendekatinya. Aku tidak peduli. Tapi Ed akan mendapatkannya dariku juga. Pernahkah kamu melakukan prank pada gurumu? Ceritakan bagaimana tepatnya. Aku memberi guru baru itu sambutan hangat, sampai dia akan kabur dari kami di hari pertama. Tapi reaksinya akan prankku sangat tidak diharapkan. Aku memotong kaki dari kursinya dan segera setelah dia duduk, dia jatuh keras ke lantai. Seluruh kelas berteriak, gurunya bingung, tapi tidak marah. Tapi aku punya satu prank lagi, yang jelas akan mendorong guru ini ke sudut. Sementara dia tidak melihat, aku mengambil batang coklatnya dari meja, membuka paketnya, mengolesinya dengan cabai, dan menutupnya lagi. Sekarang seseorang akan kepedesan. Ketika dia mengambil gigitan, dia berubah merah, terbatuk, dan matanya berputar. Gurunya duduk di toilet hampir sepanjang pelajaran. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Aku yakin dia akan berteriak, seperti siapa yang melakukannya, sialan, dan lain-lain. Tapi gurunya datang ke kelas dan melanjutkan pelajaran, seperti tidak ada yang terjadi. Wah, dia sangat aneh, dingin seperti sebuah timun. Tiba-tiba di akhir pelajaran, dia memintaku untuk tinggal. Sekarang aku ada dalam masalah. Kenapa dia akan meninggalkanku? Untuk mengetahui apa yang kulakukan. Tapi aku tidak akan pernah menebak apa yang ingin dia bicarakan. Bukannya menuduhku. Gurunya bertanya jika aku benar-benar mengendarai longboard. Katakan. Ya, terus apa? Dan lalu aku panik. Dia memintaku untuk mengajarkannya longboard. Jelas ini yang kubutuhkan. Aku harus pergi ke sekolah aneh ini dan menemukan waktu untuk persiapan kompetisi musim panas, di mana di sana ada banyak saingan berat. Para gadis berusaha lebih keras dalam longboard daripada para anak laki-laki. Kamu tahu apa yang kujawab? Aku berkata aku tidak punya waktu, dan gurunya melepaskanku. Setelahnya aku bergegas ke taman skate, dan teman-temanku tidak ada di sana. Di sana hanya ada beberapa pria aneh. Aku gadis satu-satunya di sana, dan semua orang melihatku. Aku melakukan trik ollie dan mendarat di bokongku. Para pria mulai tertawa kencang. Dan satu pria berteriak padaku untuk pergi dari sana dan membiarkan orang normal berseluncur. Dasar sialan. Lalu sebuah suara familiar muncul di belakang. Dan kamu pikir itu siapa? Itu adalah Ed. Apa dia mengikutiku? Dia berkata pada para pria bahwa itu tidak sopan untuk tertawa akan kesalahan dan jatuhnya orang lain. Para pria tidak berani melawannya. Dia lebih tua dan lebih kuat. Mereka bergerak menjauh. Ed membebaskanku, jadi aku menyarankan untuk kita berlatih bersama. Jadi aku tidak akan memiliki hutang. Jadi kita mulai dengan longboarding setelah sekolah. Memang kenapa? Sementara aku menunjukkan tekniknya, aku mengulangi dasar-dasar untuk diriku. Waktu yang tepat untuk kompetisi musim panas. Ed belajar dengan cepat. Setelah sebulan latihan, kita bahkan beranjak ke hal-hal yang lebih rumit. Kita merekam satu sama lain, dan lalu mengecek kesalahannya. Itu lebih menyenangkan untuk berlatih bersama. Siapa yang akan mengira bahwa aku dan guru baru akan menjadi teman? Selama istirahat, kita mengobrol tentang trik-trik baru. Teman sekelasku bertanya jika kita berkencan. Lalu mereka mulai dengan rumor bodoh mereka.
Apa kamu pernah menjadi korban dari gosip sekolah? Apa mereka mengatakan hal menjijikan tentangmu di belakangmu? Kita bergaul cukup sering, tapi kita hanya bermain longboard. Para gadis berasumsi bahwa gurunya jelas mengejarku. Omong kosong. Dan setelah satu insiden, aku berhenti pergi ke sekolah. Seseorang membuat post foto kami dari taman skate di website publik sekolah. Dan itu adalah sebuah bencana. Semua follower menjadi gila. Ancaman dan tuduhan bahwa aku adalah gadis gampangan dikirim ke pesan pribadiku. Siapa yang mengambil foto ini dan bagaimana itu bisa ada di internet? Hanya Ed dan aku yang tahu tentang latihan kami. Ed langsung berkata bahwa dia tidak terlibat, tapi aku tidak mempercayainya lagi. Aku berhenti bersekolah dan Ed mulai menghubungiku, menulisiku pesan, seperti kita butuh bicara. Apa dia benar-benar mengejarku? Aku mulai mencarinya di media sosial dan aku melihat sesuatu. Di sana ada sebuah foto dari guru sebelumnya dengan judul Ayah Tercinta. Apa dia anak dari pria tua yang tidak bisa menghadapiku? Dan berjanji bahwa dia akan mengeluarkanku dari sekolah. Apa guru tua itu mengirim anaknya untuk balas dendam? Oh, tidak. Ed pasti sudah memuluskan jalannya ke rasa percaya diri. Jadi aku akan ditendang dari sekolah. Aku tidak bisa dikeluarkan sebelum kompetisinya. Orang tua aku akan mengacaukan semuanya untukku. Aku berpikir bagaimana mengusir Ed dan Yurika. Pertahanan terbaik adalah perlawanan. Bersiap. Aku memiliki jawaban akan rencana jahat mereka. Aku kembali ke sekolah dan mengajukan keluhan kepada kepala sekolah tentang Ed. Dan kamu tahu apa yang aku tulis? Kamu tidak akan bisa menebaknya. Singkatnya, aku berkata bahwa dia melecehkanku, mendorongku ke sebuah hubungan dan semua itu. Sekarang dia akan ditendang. Tapi itu adalah sebuah kesalahan besar. Aku tidak memiliki reputasi terbaik di sekolah. Aku sejenis gadis nakal, dan aku sudah membuat satu guru dipecat. Jadi kepala sekolahnya tidak menyukaiku. Dia mengatur pertemuan 4 mata antara Ed dan aku. Kepala sekolahnya bertanya pada Ed, apa dia benar menggangguku? Dan jika pertanyaan ini adalah hanyalah salah satu dari aksiku, itu akan menjadi yang terakhir. Karena dia sudah mencari alasan untuk mengeluarkanku sejak lama. Sungguh kacau. Nasibku bergantung pada jawaban Ed. Jika dia menyangkalnya, maka aku akan dikeluarkan dan aku tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti kompetisinya. Dan dia akan melakukannya untuk membalas dendam ayahnya. Tapi ya ampun, Ed seperti seorang pria normal. Mungkin dia memiliki sebuah hati nurani dan tidak akan menjebakku. Dia terdiam sepanjang waktu. Sial, apa yang akan dia katakan? Apa dia memikirkan tentang cara terbaik menghancurkanku? Dan lalu Ed mulai berkata bahwa dia hanya datang sekolah ini karena ayahnya. Itu dia. Aku selesai. Dan lalu Ed berkata bahwa ayahnya adalah pria yang tidak sabar, mudah terganggu, dan terlalu ketat, dan bahwa seluruh keluarganya menderita karenanya. Dan ini bukanlah kualitas terbaik untuk seorang guru. Jadi itu tidak mengejutkan bahwa ayahnya meninggalkan profesinya. Ed menggantikannya untuk memperbaiki kesalahan ayahnya. Apa yang dia bicarakan? Aku tidak mengerti. Ed berkata bahwa dia ingin berteman denganku untuk menemukan kesamaan bahasa yang tidak bisa ditemukan ayahnya. Apa yang dia tuju? Apa dia ingin melindungi dirinya sendiri? Ed membuat alasan. Seperti aku tidak mengerti apa yang dia ingin komunikasikan dengan tepat. Jadi aku menganggapnya sebagai pelecehan. Ya, semuanya menjadi jelas. Dia akan menjelek-jelekanku. Aku siap untuk semuanya, kecuali apa yang dia katakan berikutnya. Kesalahpahaman ini dan keluhanku adalah kesalahannya. Dan aku tidak bisa dikeluarkan. Aku tidak terlibat dan aku tidak melakukan hal yang salah. Ini adalah hal terakhir yang aku harapkan untuk dengar, tapi aku lega. Phew. Kepala sekolahnya mempercayainya. Setelah semua itu, dia menjelaskan padaku bahwa aku keliru tentang gurunya, dan berterima kasih pada Ed untuk pendekatannya yang fleksibel pada murid. Di sana tidak ada alasan untuk mengeluarkanku. Pertemuan kami berakhir tanpa kekalahan. Pam-pam. Aku meminta maaf pada Ed dan pergi minum kopi. Dia berkata dia mengetahui siapa yang menyebarkan fotonya. Itu adalah ayahnya. Dia diam-diam mengambil foto kami dan membuatnya online untuk membuat kita berdua kesal. Ed dan aku tertawa. Macan tutul tidak bisa menghilangkan tutulnya. Aku menyelesaikan pelajaranku dengan nilai baik dan pergi ke kompetisi musim panas longboarding. Itu keren. Aku tidak lagi mengganggu orang lain dengan aksiku, karena di sana ada orang-orang baik, dan bahkan mereka memiliki kesabaran terbatas. Subscribe ke channel kami, jadi kamu tidak ketinggalan cerita baru.